Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, program Luar Biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di Potret Jawa Timur. Disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Kabupaten Ngawi memiliki satu kelompok tarian yang cukup terkenal. Baru berdiri sejak tahun 2015, akan tetapi saat ini dikabarkan sudah banyak tamu dari luar Ngawi yang ingin belajar tarian ini. Tari Sufi Mawaliyah namanya. Didirikan oleh para remaja masjid di Desa Kersoharjo, Kabupaten Ngawi. Renata Surya, Suara Ngawi. Sahabat, di Kabupaten Ngawi ada kelompok hadroh dan tari sufi yang sudah cukup terkenal. Grup Maulawiyah namanya. Hadroh dan tari sufi Maulawiyah ini berdiri tahun 2015 yang dipimpin oleh Kholil Jamari. Berawal dari kegiatan remaja masjid Desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng Ngawi pada tahun 2014. Mereka sering mengikuti pengajian mafia solawat, kemudian muncul gagasan ingin membuat hadroh modern dan tari sufi seperti itu. Namun kendalanya belum memiliki alat yang lengkap dan alat pun masih pinjam. Kendati demikian, semakin banyak peminat yang ikut berlatih hingga banyak job show dalam kota Ngawi hingga luar kota Ngawi seperti Madiun, Magetan, Caruban, Rembang hingga Solo Karanganyar. Dan biasanya dalam acara pengajian, pernikahan, dan khitanan. Nah, untuk area Ngawi pun sering banget malah. Selain itu nggih job-job luar kota. Tapi nggih pripun wong kondisi niki terdampak corona itu mboten saged sholat, sementara istirahat cuma kadang nggih ngumpul ndamel cover-cover niku cuma secara musik gambus ngoten niku lho. Agak style kan nggak mungkin nglumpukke tiyang kathah. Dari hasil show tersebut akhirnya grup Maulawiyah mampu membeli alat sendiri dari menyisihkan uang kas hasil show. Bahkan ketika berinovasi memakai biola, Kholil Jamari awalnya membuat biola sendiri kemudian baru bisa membelinya. Personil Maulawiyah ada 15 orang, semuanya remaja masjid di Desa Kersoharjo yang sering mengadakan pengajian. Meskipun sering bongkar pasang personil karena ada yang kerja atau kuliah di luar kota. Terkadang ada tamu yang datang dari luar daerah tujuannya untuk belajar tari sufi. Memang awalnya dulu Kholil belajar tari sufi dari mafia solawat dan kemudian diberikan mandat untuk mengembangkan tari sufi di kota Ngawi. Demikian Renata Surya, Suara Ngawi. Salah satu pusat syiar Islam di Kabupaten Sidoarjo terletak di wilayah Geluran. Di sana banyak tumbuh pesantren-pesantren dengan ulama-ulama ternama. Cikal bakal syiar Islam di Geluran juga dimulai dari seorang ulama bernama Said Al-Bakir. Diding Yunarto, Suara Sidoarjo. Perkembangan Islam di Sidoarjo tidak lepas dari waliullah. Salah satunya adalah Said Al-Bakir yang diyakini sejak zaman Belanda sudah melakukan syiar agama di tanah air. Meskipun tidak diketahui secara pasti keberadaan Said Al-Bakir, tapi masyarakat di wilayah Geluran Sidoarjo yakin waliullah yang satu ini masuk dalam kerabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah. Ini diakui oleh Abah Haji Jamak Said Al-Bakir atau lebih dikenal dengan Syekh Subakir, yang memberikan pengaruh Islam yang kuat pada masyarakat Sidoarjo, khususnya di daerah Geluran dan sekitarnya. Mbah Said Al-Bakir itu memang ya sebelum zaman, artinya sudah zaman Belanda itu sudah ada makam. Tapi makamnya pada waktu itu tidak kelihatan di mana letaknya makam itu. Memang orang-orang tua dahulu itu istikharah dia itu untuk mengetahui di mana tempatnya makam itu. Keberadaan Masjid Subakir di Geluran Taman Sidoarjo merupakan saksi bisu sejarah perkembangan Islam di Sidoarjo. Cikal bakal Masjid Subakir berawal dari keberadaan langgar dengan cungkup payonan dari belara atau daun kelapa kering.
Langgar yang diyakini peninggalan dari Said Al-Bakhir tahun 50-an sudah menjadi pusat kegiatan beribadah umat muslim di Geluran dan sekitarnya. Masalah urusan pembangunan ini memang ya tahap bertahap ya. Saya sebagai takmir masjid tidak bisa ya untuk mengetahui selanjutnya yang berikutnya, tapi sekarang sudah jadi, sudah kelihatan itu makamnya ada di sebelah timur, lalu masjidnya di sebelah baratnya makam. Perkembangan Islam di Geluran sampai saat ini bisa dilihat dengan banyaknya pondok pesantren dan tokoh-tokoh ulama yang sangat dihormati sampai sekarang. Selama bulan Ramadan di Kabupaten Lumajang, banyak menu kuliner yang tentunya pas untuk berbuka. Dari sekian banyak, ada satu yang pasti bikin Anda ingin Ramadan di Lumajang tidak cepat pergi. Kolak Srikaya namanya. Konon, menu kuliner yang satu ini sangat sulit ditemui di bulan selain bulan suci Ramadan. Ajeng Prawesri, Suara Lumajang. Kemeriahan menjelang buka puasa di Kabupaten Lumajang, banyak berbagai sajian takjil diperdagangkan, mulai dari kolak singkong, kolak pisang, kolak sarikaya, es buah, sampai lauk pauk. Dari sekian banyak takjil yang ada, kolak sarikayalah yang banyak diminati untuk disantap saat berbuka puasa. Makanan ini bisa dibilang makanan khusus bulan Ramadan karena sulit ditemukan di bulan lainnya. Dari namanya, makanan ini dikira berisi buah srikaya, namun sama sekali tidak berhubungan dengan buah srikaya. Kolak sarikaya berisi pisang, nangka, roti tawar, dan mie putih. Sedangkan santan kolak sarikaya dicampur telur dan daun pandan, sehingga santannya tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer, serta beraromakan wangi pandan. Sarikaya sendiri berarti kaya isi atau banyak macam isi yang ada di dalamnya. Kenikmatan dan rasa khas dari kolak sarikaya memberikan daya tarik tersendiri sehingga kolak sarikaya banyak diminati, khususnya sebagai takjil saat bulan Ramadan. Masih dalam nuansa kuliner sahabat, di Nganjuk ada sebuah warung yang memberikan harga yang cukup miring kepada para pelanggannya. Di sini para pelanggan cukup membayar makanan dengan harga Rp1.000. Akan tetapi kalau Anda ingin mencoba, jangan datang terlambat karena porsinya dikabarkan sangat terbatas. Agustin Merdekawati, Ersal Nganjuk. Warung Sedekah Seribu Nganjuk yang menyediakan makanan layak dengan harga murah bagi warga yang membutuhkan. Sesuai namanya, makanan di tempat tersebut hanya dibanderol Rp1.000. Tidak mengejar profit, murni untuk misi sosial. Warung yang berada di depan SMK Negeri 1 Nganjuk tanpa atap atau payung, hanya dilindungi rindangnya pepohonan pinggir jalan. Suasananya memang riuh, di mana ibu-ibu penjual seakan tidak berhenti untuk melayani pembeli. Nasi sayur lengkap dengan lauknya telah terhidang di atas piring yang ditumpuki kertas minyak, dan harum masakan khas rumahan pun menyeruak menggoda selera dan lidah untuk mencicipinya. Belum lagi jika melihat potongan telur dan daging ayam yang kental dilapisi bumbu Bali. Piring berisi makanan pun diserahkan kepada pemesannya. Seperti aktivitas tradisional biasa, pembeli lalu membayar, tetapi nominalnya sedikit janggal. Di sini makan hanya bayar Rp1.000 lengkap menunya, plus air mineral gelas dan buah. Siti Nuryati, salah satu penjual, mengatakan warung Sedekah Seribu Nganjuk yang dibuka di hari Sabtu pukul 10, warung tersebut berdiri pada tanggal 23 Maret 2019 yang memang untuk misi sosial, berbagi makanan layak dengan sesama yang membutuhkan. Walau awalnya hanya 4 orang yang bergabung, hingga akhirnya ada 15 orang ibu-ibu zaman now yang tergabung dalam komitmen tersebut. Dan setiap hari Sabtu mereka memasak nasi sekitar 10 kg lengkap dengan menu yang bisa dijadikan 125 porsi makanan. Itu pun normal habis dalam waktu 2 jam saja. Dana dari uang pribadi masing-masing, juga beberapa donatur yang menitipkan rezekinya kepada komunitas tersebut, baik berupa makanan maupun berupa uang. Uang yang didapat juga digunakan untuk aksi sosial lainnya, seperti hanya berbagi dengan anak yatim piatu, buka bersama saat Ramadan, dan lain-lain. Dari 105,3 FM, Agustin Merdekawati.
Tradisi malam Selawe adalah salah satu keunikan di Kabupaten Gresik yang tentunya hanya bisa ditemui di bulan suci Ramadan. Akan tetapi pada tahun ini, tradisi malam Selawe terpaksa ditiadakan karena pandemi COVID-19. Tradisi ini bisa dikatakan sebagai malam yang penuh berkah, baik untuk para pedagang ornamen maupun kuliner di Kabupaten Gresik. Hal ini dikarenakan banyaknya peziarah baik dari dalam maupun luar Gresik. Kali ini sahabat, kita dengarkan cerita dari Putri Rizkiana, Suara Gresik. Malam Selawe merupakan sebuah tradisi yang khas di bulan Ramadan di Kabupaten Gresik. Malam Selawe biasanya di hari ke-24 Ramadan yang diadakan di makam Sunan Giri. Tradisi Malam Selawe menjadi puncak Ramadan dikarenakan banyak peziarah yang datang ke makam Sunan Giri, mulai dari anak kecil, remaja, sampai orang tua dan lanjut usia yang berasal dari daerah Gresik, luar daerah, dan bahkan luar pulau. Para peziarah berbaur menjadi satu untuk ikhtiar, berdoa, mengaji dengan harapan mendapatkan berkah. Selain itu, peziarah juga berharap mendapatkan malam yang sangat istimewa yang datang hanya 1 tahun sekali, yaitu malam Lailatul Qadar. Tidak ada catatan resmi yang menyatakan sejak kapan malam Selawe mulai dilaksanakan. Namun masyarakat sudah meyakini bahwa tradisi malam Selawe sudah berlangsung ratusan tahun sejak zaman Sunan Giri yang sudah diwariskan turun-temurun dan sudah menjadi cerita dari mulut ke mulut. Konon pada zaman dulu, pada malam Selawe, murid-murid Sunan Giri yang berasal dari luar kota atau pulau bersiap-siap untuk mudik. Sebelum mereka mudik, para santri beriktikaf di Masjid Giri, tempat suci pusat mereka belajar. Berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar pada malam Selawe sebelum bersiap untuk mudik keesokan harinya, dan tidak lupa mereka membeli buah tangan untuk keluarga di rumah. Dan berlangsung di bulan Ramadan, setiap tahunnya banyak pedagang yang memanfaatkan momen tersebut untuk menjajakan barang jualannya. Mereka berjualan pakaian, makanan khas Gresik, jajanan hingga aksesoris. Namun seiring terjadinya wabah COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Gresik, pemerintah Kabupaten Gresik meniadakan tradisi tersebut, di mana hal itu bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19. Tradisi boleh ditiadakan, namun kita tidak boleh untuk melupakan. Pandemi COVID-19 memang memberikan dampak yang besar kepada sektor perekonomian, terutama di industri kuliner, apalagi saat bulan Ramadan. Tapi hal ini tidak membuat semua pengusaha kuliner di Kota Blitar patah semangat. Ada satu menu kuliner baru yang unik dan bentuknya menyerupai masker. Namanya kue masker COVID-19. Penasaran bukan? Langsung saja kali ini sahabat kita dengarkan Kirana Nisa, Mahardika, Kota Blitar. Sahabat, pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat, termasuk mereka yang bergerak di industri kuliner. Banyak yang memilih untuk vakum bahkan gulung tikar karena omset penjualan anjlok. Tapi ada sebagian orang yang justru terdorong untuk berinovasi agar usahanya tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Di Kota Blitar, seorang pengusaha kue kering berinovasi membuat kue dengan bentuk unik dan lucu. Kenapa begitu? Karena tematik menyesuaikan kondisi pandemi COVID-19. Kue yang dibuat dibentuk seperti menggunakan masker adalah Susi Lorini, warga Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Menurutnya berbisnis kue, hal utama yang harus dilakukan adalah mencari celah dan mengikuti isu yang sedang terjadi. Bisa dari tren mainan, kondisi sosial budaya, bahkan situasi politik yang berkembang. Alhasil tampilan kue yang unik, lucu, dan menggemaskan ini bisa menggerakkan geliat usahanya yang sempat lesu akibat pandemi COVID-19. Banyak warga Kota Blitar langsung memesan meski jumlahnya tidak sebanyak Lebaran tahun lalu. Pembuatan kue masker ini tidak berbeda jauh dengan kue pada umumnya, hanya membutuhkan tepung, mentega, telur, dan gula. Agar menarik, tergantung kreativitas pembuatannya saja. Berbeda dengan pembuatan kue lainnya yang sekali jalan, kue masker perlu 2 tahap pengerjaan.
Pertama, adonan dibentuk bulat, lalu dipasang 2 choco chip sebagai bentuk mata, lalu di oven sekitar 15 menit hingga warnanya kecoklatan. Kue yang sudah matang kemudian ditunggu hingga dingin, baru diicing gula halus yang di blender sampai berbusa. Proses icing bentuk masker ini membutuhkan ketelatenan ekstra karena harus dikerjakan satu persatu agar bentuknya sempurna. Sulis mengakui begitu dia mengupload kue masker di media sosialnya, banyak kolega memesan karena terkesan dengan bentuknya yang unik. Meski jumlah pesanannya tak sebanyak tahun lalu, tapi hadirnya kue masker membuat Sulis bisa kembali mempekerjakan 9 karyawannya, yang mana sejak bulan lalu, Sulis terpaksa memberhentikan sementara 25 karyawannya. Nah, itu dia sahabat, kue masker yang sekarang banyak diburu masyarakat Kota Blitar menjelang Lebaran. Kalau di daerah kamu, bagaimana? Sahabat, untuk edisi terakhir kali ini kita masih di Blitar. Ada satu tempat wisata yang cocok untuk Anda kunjungi saat pandemi sudah selesai. Dibangun pada awal berdirinya Kerajaan Majapahit, di sini Anda juga bisa menemui arca dengan pahatan berbentuk burung Garuda yang dikenal sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Sahabat, kali ini kita dengarkan Risma Erina Persada Blitar yang punya cerita. Sahabat, jika Anda berkunjung ke Kabupaten Blitar, jangan lupa mampir ke Candi Sawentar. Nama Candi Sawentar disebut-sebut dalam kitab Negara Kertagama. Candi Sawentar disebut juga Luawentar sebagai salah satu tempat yang dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk. Candi Sawentar terletak di Desa Sawentar yang secara administratif masuk wilayah Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Struktur Candi Sawentar merupakan bentuk dari bangunan masa Jawa Timur yang berkembang pada abad 12 hingga 13 Masehi. Karena bangunan yang berkembang pada abad 8 hingga 10 Masehi didominasi oleh bangunan-bangunan candi di Jawa Tengah. Bentuknya tidak seperti itu. Bangunan candi masa Jawa Tengah cenderung gemuk dan buntak atau tambun. Sedangkan bangunan candi masa Jawa Timur berbentuk ramping dan tinggi. Candi Sawentar juga memiliki kesamaan bentuk dengan Candi Kidal dan Candi Bangkal yang sama-sama berada di Jawa Timur. Sejalan dengan adanya sistem pemerintahan otonomi daerah, segala pengelolaan dan tanggung jawab kelestarian Candi Sawentar dan lingkungannya berada pada pemerintah Kabupaten Blitar. Sedangkan secara teknis arkeologis, Candi Sawentar menjadi tanggung jawab Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur di Trowulan. Risma Erina, Radio Persada FM Blitar. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam Potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Saya Billy Patopoy. Anda sudah mendengarkan Potret Jawa Timur, disiarkan serentak di FM 100,9 Suara Sidoarjo, FM 87,6 Persada Blitar, FM 95,9 Mahardika Kota Blitar, FM 104,1 Suara Lumajang, FM 89,1 Ralita Pamekasan, FM 98,6 Wika Mojokerto, FM 94,6 Pradia Suara Tuban, FM 105,3 Ersal Nganjuk, FM 101,7 Suara Kota Probolinggo, FM 88,1 Blambangan Banyuwangi, FM 107 Suara Pasuruan, FM 102,2 Suara Sampang, FM 95,8 Malawapati Bojonegoro, FM 90,3 Suara Ngawi, dan FM 90,1 RGR Tulungagung.